nama saya Aksa Syahrul Ramadan. Saya merupakan mahasiswa di Universitas Sumatera Utara atau USU, dan saya dari Fakultas Psikologi. Saya juga sebagai mentor dan target tahun 2025. Halo semuanya, perkenalkan nama aku William Cawi Sembiring. Nah, jadi aku dari FISIP Prodi Sosiologi. Nah, di sini aku bakalan nanyain ke Bang Aksa yang menjadi mentoring di kelompok Tanpa Kelaparan 02 tentang hal yang membuat tertarik menjadi mentor, manfaat terbesar yang dirasakan untuk menjadi mentor, tantangan yang sulit, bagaimana kegiatan mentoring, dan pengalaman paling berkesan. Nah, langsung saja aku panggilin Bang Aksa masuk ke frame-nya. Halo William. Halo Bang. Guys. Oke. Langsung aja nih Bang. Boleh, ke William? pertanyaan yang pertama. Ya. Hal apa sih yang membuat tertarik menjadi mentor di beberapa tahun ini? Oke. Apa yang menjadi saya tertarik menjadi seorang mentor di setiap tahunnya? Sebelumnya saya jadi mentor tahun 2023, 2024, dan di tahun 2025 ini. Kenapa saya ingin menjadi mentor? Karena menurut saya di sini kita bisa belajar, tidak hanya belajar tentang diri kita sendiri sebagai seorang pemimpin, tapi kita bisa belajar bagaimana caranya kita bisa beradaptasi dengan orang baru, gitu, dengan lingkungan baru seperti itu. Kemudian kita juga bisa belajar bagaimana caranya kita bisa brainstorming dengan orang-orang baru. Karena kan pada dasarnya mentoring ini adalah proses diskusi, pada inti diskusi kepada adik-adik untuk membuat suatu PBL atau project based learning berbasis pengabdian masyarakat seperti itu ya. Oke Bang, lalu di sini ada pertanyaan kedua nih Bang. Manfaat terbesar yang dirasakan selama menjadi mentor. Nah, kira-kira apa itu Bang? Oke, pertanyaan bagus nih dari William. Kalau kita cerita soal manfaat, begitu banyak ya sebenarnya manfaat yang didapatkan dari kegiatan sebagai seorang mentor. Ya, yang pertama, kita sebagai seorang mentor tidak hanya mendapat relasi ya, tapi kita juga di sini bisa belajar bagaimana caranya kita bisa mengontrolling orang-orang seperti itu ya. Kita juga bisa belajar bagaimana caranya membuat project based learning atau project sosial yang bagus seperti itu. Karena kan MKWK ini adalah tempat di mana kita bisa belajar untuk membuat program sosial seperti itu ya, atau project sosial di masyarakat. Kita menjawab semua permasalahan yang ada di masyarakat melalui pendekatan yang kita telah pelajari lah selama kuliah ini dari berbagai bidang ilmu seperti itu. Nah, kalau di MKWK sendiri itu konsentrasinya ada 4 mata kuliah. Ada pendidikan kewarganegaraan, ada Pancasila, ada bahasa Indonesia, dan juga ada agama. Nah, dari adik-adik ini belajar, kita juga bisa belajar gitu William. Kita juga bisa belajar di sini gitu. Jadi nggak hanya mereka belajar bagaimana cara membuat program sosial yang bagus yang disesuaikan dengan tema-tema perkuliahan tadi, tapi juga kita sebagai mentor bisa belajar bagaimana caranya kita bisa berkontribusi, memberikan dampak kepada masyarakat yang akan menjadi sasaran dari program yang akan kalian buat seperti itu William. Oke Bang, lalu di sini ada pertanyaan selanjutnya nih Bang. Kira-kira tantangan yang paling sulit saat menjadi mentor itu apa ya Bang? Oke, kalau kita cerita soal tantangan, ya pada dasarnya MKWK ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersamaan. Artinya yang menjadi anggota itu dari lintas fakultas, lintas prodi ya. Jadi memang kita harus bisa menyatukan berbagai mahasiswa yang dari latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, itu sih William. Jadi memang kita sebagai mentor itu harus memikirkan strategi bagaimana caranya adik-adik ini meskipun mereka berbeda fakultas, berbeda prodi, tapi mereka bisa satu pemikiran. Nah, itu peran dari seorang mentor, menyatukan satu pikiran dari background yang berbeda-beda. Itu tantangan paling sulit menurut saya. Karena apa? Kadang kalau misalkan nih program kita adalah project sosial, buat kegiatan misalkan nih kita program di Tanpa Kelaparan, kita buat produk kreatif ya, produk kreatif berbasis potensi lokal seperti itu. Nah, yang dari teknik pangan tidak ada, tapi kita ada dari teknik misalkan dari agroteknologi seperti itu, atau dari agribisnis. Jadi memang ini yang susah karena kita harus bisa menyatukan dari berbagai lintas ilmu menjadi suatu program yang bagus seperti itu. Itu yang menjadi tantangan. Nah, tantangan berikutnya yang terakhir adalah bagaimana caranya kita bisa menghandle adik-adik ini seperti itu. Karena kan namanya juga semester 1 ya. Jadi memang kalau membuat proposal, laporan akhir itu cukup terbata-bata. Jadi memang mentor harus kerja ekstra, membimbing bukan membimbing ya. Membimbing itu fasilitator, tapi membantu lah, mentati adik-adik untuk bisa membuat proposal dan juga laporan akhir seperti itu William. Oke Bang, lalu di sini ada pertanyaan lagi nih Bang. Bagaimana kegiatan mentoring Abang di Tanpa Kelaparan 2 nih Bang? Oke, kelompok Tanpa Kelaparan 02 ini merupakan satu kelompok yang paling aktif sih ya menurut saya. Mereka aktif, interaktif, kreatif pastinya, dan inovatif juga seperti itu. Nah,
Kalau saya pribadi dari tahun 2023, 2024 dan di tahun 2025 ini tentunya di kelompok tanpa kelaparan 02 ini sangat-sangat mudah William mengontrolnya. Kenapa? Karena memang mereka sudah begitu siap untuk menghadapi proyek based learning ini seperti itu melalui kegiatan MKWK. Karena apa? Karena memang mungkin dosen-dosen di kelas ya, dosen-dosen MKWK di kelas sudah men-spoiler dari awal bahwa kalian bakal ada proyek nih, nanti kalian harus buat seperti ini. Jadi anak-anak atau adik-adik sudah ada gambaran ya William. Jadi itu yang membuat saya jadi mudah gitu, karena ketika saya melakukan diskusi, kalian juga sudah ada, atau adik-adik juga sudah ada gambaran mau buat apa, karena udah di-spoiler dari awal dari dosen-dosennya seperti itu sih. Jadi kita lebih mudah sebagai mentor, tidak lagi menjelaskan dari awal seperti itu. Lanjut. Oke Bang, jadi kita langsung ke pertanyaan terakhir nih Bang. Boleh. Kira-kira harapan Abang kepada mente atau anggota kelompok tanpa kelaparan 02 itu apa nih Bang? Oke, kalau kita cerita harapan saya adalah adik-adik yang pernah saya mentoring, jadikanlah MKWK ini bukan hanya sebatas mata kuliah yang harus kalian jalankan, tapi kalian juga di sini bisa belajar bagaimana caranya kalian membuat program proyek sosial yang bermanfaat, berdampak, yang sesuai dengan tagline Kemendikbudristek, yaitu kampus berdampak. Jadi emang kalian di sini harus bisa menjadi seorang yang memiliki soft skill problem solver gitu William. Harus memiliki kemampuan problem solving, memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat, baik itu permasalahan skala ringan, sedang maupun skala berat, melalui kegiatan proyek sosial ini William, seperti itu. Yang kedua, selain dari kalian harus bisa belajar di sini terkait dengan pembuatan proyek sosial, kalian juga harus bisa belajar bagaimana caranya kita menjadi seorang pemimpin William. Karena di sini itu tidak hanya sebatas menjalankan proyek ya, tapi kita bisa menjadi seorang pemimpin, khususnya pemimpin bagi diri kita sendiri aja dulu seperti itu. Karena di sini sangat membutuhkan kemampuan leadership seperti itu dalam menjalankan proyek seperti itu sih William. Jadi kalian tolong adik-adik semuanya untuk terapkan ilmu ini, karena kedepannya kalau Anda disuruh menjadi seorang leader untuk mengerjakan suatu proyek sosial, kalian sudah tahu apa yang harus dibuat karena kalian sudah ada pengalaman melalui MKWK ini yang disediakan oleh DIDA atau USU tentunya. Terima kasih. Seperti itu William. Oke. Jadi teman-teman, terima kasih karena udah nonton, dan mungkin itu tadi jawaban dari Bang Aksa ya. Oke, terima kasih semuanya. Bye.